Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Rahma Aladara Jati, NIM 0641 024 00037, dan teman tim saya Jordan Feby Tirel dengan NIM 0641 024 00001. Kami dari tim Foxtrot ingin menyampaikan tugas organisasi arsitektur komputer, yaitu namanya review Intel Processor. Di sini saya mengambil Intel Core i5. Jadi yang pertama adalah inovasi arsitektur terbaru. Inovasi arsitektur terbaru ini diperkenalkan pada tahun 2022 oleh Alder Lake menggunakan hybrid. Hybrid ini menggabungkan inti performa dan inti efisiensi. Dan hybrid ini juga menggunakan dua jenis core yang berbeda, yaitu P-core dan E-core. Oke, keluarga prosesor Intel ini itu ada 5, yaitu Intel Core Ultra. Ini tuh dirancang memberikan performa tinggi dalam aplikasi, contohnya kayak multitasking. Dan yang kedua adalah prosesor Intel Core. Intel Core ini merupakan andalan Intel untuk desktop seperti laptop dan memberikan keseimbangan kinerja dan efisiensi energi. Yang ketiga adalah Intel Core Xeon. Ini ditujukan untuk server dan workstation, jadi dirancang beban kerjanya itu memiliki stabilitas yang tinggi. Jadi ini juga termasuk dalam multitasking. Lalu yang keempat adalah Intel Xeon CPU Max Series. Series ini adalah varian Xeon yang berfokus pada kinerja puncak juga. Kalau misalkan Max Series ini, kan sebelumnya kami ada kendala mengenai jaringan. Saya akan melanjutkan prosesor Intel Xeon CPU Max Series. Jadi di sini ada kesamaan dari Intel Core juga, cuman kalau misalkan Intel Core itu memberikan keseimbangan kinerja, tapi kalau ini juga berfokus pada kinerja puncak. Jadi mereka sama-sama berfokus pada kinerja. Nah, kalau misalkan CPU Max Series ini digunakan di pusat data dan aplikasi. Jadi kayak seperti komputasi, pembelajaran mesin, kayak contohnya adalah AI yang sekarang digunakannya itu adalah ChatGPT dan Gemini AI dan lain-lainnya. Lalu yang kelima itu adalah prosesor Intel Atom. Jadi ini tuh dirancang untuk memadai seperti perangkat iOS, netbook, dan embedded system, atau yang kita tahu embedded system itu sistem tertanam. Terus selanjutnya adalah clock speed atau kecepatan. Clock speed ini terbagi menjadi 3. Itu adalah Intel Core i5 13400. Maaf. Intel Core i5 13400 ini memiliki kecepatan 2,5 GHz hingga 4,6 GHz. Konfigurasi ini memungkinkan prosesor untuk meningkatkan kecepatan. Jadi, bila diperlukannya seperti saat ini, mohon maaf Pak, bila diperlukan seperti ini menjalankan aplikasi yang membutuhkan daya besar dengan kombinasi P-core dan E-core, maka i5 13400 ini menawarkan performa yang baik dengan untuk berbagai beban kerja. Lalu yang kedua adalah Intel Core i5 13500. Ini memiliki kecepatan 2,7 GHz hingga 4,8 GHz. Jadi konfigurasi ini memungkinkan prosesor memberikan performa yang baik sebagai aplikasi mulai dari gaming dan multitasking. Jadi dengan kombinasi P-core dan E-core ini, i5 13500 menawarkan efisiensi dengan kinerja yang solid. Lalu yang ketiga adalah Intel Core i5 13600K. Jadi ada pengeluaran Intel Core i5 13600 ini keluar karena adanya upgrade dalam tahun ke tahun. Jadi dalam Core i5 13600 ini memiliki kecepatan 3,5 GHz seperti yang kita ketahui bahwa sebelum-sebelumnya itu di bawah 3,5 atau 3,2. Nah, untuk Intel Core i5 13600
ini tuh ada di 3,5 GHz hingga 5,1. Jadi kinerjanya cukup besar dengan konfigurasi ini. i5 13600K ini menawarkan performa tinggi yang ideal untuk game dan aplikasi yang membutuhkan daya komputasi yang signifikan. Selanjutnya ini akan diperjelas lagi dengan Jordan Feby, teman rekan saya. Untuk Jordan Feby, dipersilakan. Jadi selanjutnya ada spesifikasi produk dari Intel Core i5 13600K. Jadi dari performa ini, P-Core atau inti performa dengan kecepatan maksimum hingga 5,1 GHz memberikan daya tinggi dalam tugas-tugas yang membutuhkan performa unik seperti game. Inti elektronik mendukung multitasking dan beban kerja yang lebih ringan, meningkatkan efisiensi secara keseluruhan saat menjalankan aplikasi pada saat yang bersamaan. Dari segi memori, prosesor ini mendukung DDR4 dan DDR5, memberikan keleluasan kepada pengguna yang untuk memilih jenis memori yang sesuai dengan kebutuhan dan anggarannya. Dari segi fitur, eh, Intel Core i5 13600K ini dilengkapi dengan dukungan overclocking, ukuran cache yang lebih besar, dan kompatibilitas dengan motherboard LGA 1700 yang meningkatkan efisiensi dan potensi sistem. Dari kesimpulannya adalah Intel Core i5 13600K merupakan pilihan tepat bagi pengguna yang membutuhkan performa tinggi dengan harga yang terjangkau, menjadikannya pilihan unggulan di segmen prosesor kelas menengah. Selanjutnya adalah cara kerja arsitektur hybrid. Dan didesain untuk performa yang tinggi, inti performa atau P-Core paling cocok untuk beban kerja thread tunggal yang kompleks atau rumit. Diindikasikan untuk frekuensi turbo tinggi dan instruksi per siklus atau IPC. P-Core juga mampu melakukan hyperthreading yang berarti dapat menjalankan dua thread perangkat lunak secara bersamaan. Dibangun untuk efisiensi, e-core ini atau inti efisiensi lebih kecil dan lebih ideal untuk menjalankan tugas di latar belakang seperti mengelola perangkat lunak antivirus atau Discord. Intel Core i5 generasi terbaru dengan arsitektur hybrid menggabungkan inti performa atau P-cores untuk tugas berat dan efisiensi cores atau inti efisiensi untuk tugas ringan seperti aktivitas latar belakang. Ada juga teknologi Intel Thread Director, ini untuk mengatur tugas-tugas secara cerdas, menempatkan beban tinggi pada P-cores dan beban ringan kepada E-cores untuk efisiensi energi. Hasilnya, Intel Core i5 memberikan performa tinggi saat dibutuhkan dan lebih hemat daya saat menjalankan tugas ringan atau multitasking, dan menjaga suhu lebih rendah dan memperpanjang masa pakai baterai. Sekian dari kelompok kami, Ratu. Saya kembalikan pada Anda. Sekian Pak, presentasi dari kelompok Postrot. Lebihnya apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Terima kasih. Terima kasih.